billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqa, wa dan id, ya di situ ditafsirkan id. Di sini ada kata kalimat uzkur, dan ceritakan oleh kamu ya Muhammad, ingatlah. Jadi suruh diceritain, disampaikan kepada umatnya. Di waktu akhadna, mengambil aku, kata Allah, mitsaqo akan perjanjian. Jadi ada perjanjian Bani Israel, kaum Bani Israel. Apa perjanjiannya itu? La ta'budu, nah, jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah, ya. Itu dalam kitab Taurat itu dijelaskan gitu. La ta'buduna, kamu jangan menyembah. Kan dulu pada nyembahnya ada yang api, ada yang menyembah batu, ya kan? Sekarang banyak yang menyembah HP, TV, ya kan? Sholat, waktunya azan, ya nonton TV, sama. Kiasnya aja kayak persamaannya gitu. Jangan kamu menyembah illallah, kecuali menyembah kepada Allah. Nyembahnya kepada Allah. Begitu dur azan, datang sholat. Di musola malu gak bisa sholat sendiri, gak apa-apa. Allah maha tahu afdolnya berjamaah, ya. Coba, kan rumah Allah, musola itu tempat sholat, itu musola tempat sholat, masjid tempat sujud, sajadah, yusajidu masjidan, musola tempat sholat. Itu. Nah, ini kan makna la
ta'budu ini makna nahi, larangan. Kamu jangan tidak sholat. Kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Ya kan? Pertama tuh, la ta'buduna, jangan kamu menyembah sekalian, jangan kamu sekalian menyembah illallah, kecuali menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kamu sekalian kepada kedua orang tua. Ini kan nama orang tua, kadang-kadang orang tua udah tua kagak diurusin, torong-torongan. Orang tua ngurusin anak 5 orang sendirian, sanggup. Ya. Begitu orang tua udah tua, anak 5 ngurusin orang tua, torong-torongan. Ya kan, tadi serahin ke abangnya, tadi serahin ke empoknya, tadi ke adeknya. Padahal hukukul walidain itu ya wajib. Kenapa wajib? Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Iya kan? Makanya kudu kita ini dengan orang tua itu setiap hari doain. Ya, syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana doanya? Waqul, dan berdoalah kamu Rabbirhamhuma, kepada kedua orang tua, kama rabbayani shaghira. Kita sering tuh kita baca di ini. Ya kan? Di istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun li walidaya, kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Itu kan, bukan hanya orang tua aja kita, jamil muslimin wal muslimat. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Atau di dalam tafsirnya, ahsinu, berbuat baiklah oleh kamu sekalian. Ya. Ihsanan, dengan ihsanan di situ jadi masdar. Dengan berbuat baik yang benarnya, artinya kita berbuat baik karena orang tualah ada kita. Al walidani huma sababu fi wujudil insani. Kedua orang tua itu menjadi sebab di dalam adanya manusia. Laula anauhuma, seandainya tidak ada usaha mereka kedua orang tua, mastaroha, tentu kita tidak akan mendapatkan kesenangan. Walaulah syakoahuma, seandainya tidak ada kesusahan mereka, dari kita masih kecil tuh, begitu lahir oa, apalagi mak kita, ya kan, lagi makan nyomot, baru gak nyomot, oa, tahu pret, ya kan, bunyi pantatnya tuh apa, kuning, ya kan, moncrot lagi, emang minum susu dingin, ya kan, ASI. Moncrot atau diiniin, ya langsung dilap tuh,
Ya, pakai apa dulu tuh? Pakai kain, ya kan? Dia cuci tangan, apa dia langsung digosok lagi? Dia makan lagi tuh. Ya Allah. Begitu udah tua, orang tua kita, gitu anaknya udah besar, udah bisa usaha, apa balasannya? Terkadang dibawa ke panti jompo, gitu. Makanya ya Allah, ya Allah. Kita lihat berapa banyak orang yang sekarang ketika orang tuanya ya sudah masa ya disebutkan kibar ya, imma yablughuna indaka kibaro, ketika sampai di sisi mereka itu, sisi kamu al-kibaro masa tua, atau ahaduhuma atau salah satu dari keduanya, maka tidak boleh kita mengucapkan apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata aja, itu udah dosanya dosa besar. Apalagi anak sekarang pendidikannya agamanya nggak ada. Dilihat cuman HP, YouTube, Facebook, ngajinya enggak. Hati-hati orang tua tuh. Ya kan, anak nanti bisa akan membawa kepada neraka. Kalau orang tuanya tidak memberikan, ya, tidak mendidik, tidak mengajarkan, tidak mengenalkan agama kepadanya, mengenalkan Allah sebagai Tuhan, mengenalkan Nabi Muhammad SAW sebagai ya panutan. Jadi berbuat baik. Wazil kurba. Kemudian dia berbuat lagi sama siapa? Dia berbuat lagi kepada kerabat. Ya. Siapa kerabat? Sanak famili. Kalau orang tua punya abang, ya itu namanya pak uak. Kalau dia punya adik, ya, kalau bahasa Betawi saya tuh encing, ya encang, encing. Kalau orang-orang sini bilang kali uak, paman, bibi, ya itu kerabat. Perhatiin mereka. Kalau orang tua kita nggak ada, sambung silaturahmi kita. Makanya saya bikin arisan keluarga setiap bulan pertemuan. Situ zikir, doain orang tua, doain kakek, nenek, terus ke atas. Yang udah nggak ada keluarga. Itu setiap bulan saya adain. Baca suratul Yasin, zikir tahlil, maulid, makan. Setiap bulan. Gitu. Maka alhamdulillah kalau kita punya anak soleh nanti ngedoain kita. Harus kita jadiin, ya kita cetak dari sekarang. Kira-kira bisa nggak tuh? Ya, bapak saya pedagang, alhamdulillah bisa nyetak anak-anaknya pada jadi. Kerabat kita sambung, sanak famili kita, ponakan, sepupu, ya dari orang tua, kakaknya, baik dari bapak ataupun mak kita berbuat baik. Wal yatama, dan berbuat baik lagi wal yatama kepada yatim. Ya makanya sudah saya kasih contoh kemarin ketika kita mau ngadain maulid tahun yang lalu.
Yatim dulu tuh, senangin Nabi kita. Nabi senang sama yatim. Target berapa juta? Maulid 10 juta, 1 juta lepas. Ya, dongkrak. Nanti doa-doa yatim itu yang akan menjadi memudahkan kita untuk mendapatkan ya bantuan-bantuan. Apalagi ya dengan sedekah itu bisa jadi obat. Dau marodotillahi bisodaqah. Gitu kan? Obatilah oleh kamu akan penyakitmu bisodaqah dengan sedekah. Maka Al-Quran itu kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Itu. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Orang sakit bacain TH, bacain Yasin. Itu kan? Obat, bukan hanya sebagai obat saja, warahmatun dan rahmat. Dengan sebab membaca Al-Quran di Mushola An-Nahar ini, maka Allah turunkan rahmat. Kalau dulu kan setiap malam Jumat nih di rumah-rumah kita lewat ya, Yasinan, ada yang ratiban, ada yang maulidan, ada yang baca berjanji, ada yang berbaca tiba, ada yang baca sintoduran. Sekarang yang sintoduran, ya kan? Ada baca saropal anak, ya dulu gitu. Itu di setiap rumah aja tuh, setiap kampung, ya kan? Apa ya? Wah, enak lagi nada juga. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Allah, salawatullah alaika. Turun rahmat. Jadi rumah kalau nggak dibacain Quran kayak kuburan, sepi, ya kan? Ya Allah. Maka Al-Quran itu Allah turunkan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran. Itu. Nah ini dengan berbuat baik sama orang tua kita sedekah, kirimin tuh. Setiap hari Jumat pagi kasih ke masjid, niatin buat orang tua, buat kerabat, pahalanya buat orang tua, kirimin yatim jadi obat. Ya Allah, jadikanlah sedekah ini untuk obat istri saya yang sakit, bukan malah puyeng, ya kan? Yakin Allah Maha Penyembuh. Allah yang menjadikan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Mintanya sama siapa? Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu. Ya, ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu, nanti aku akan kabulkan. Ya. Makanya ada namanya melalui ya perantaraan yatim tuh. Jadi obat. Yatim bilang alhamdulillah. Apalagi yatim tuh yang nggak punya bapak. Di usia belum balik, masuk yatim. Kalau dia belum haid, kalau buat laki-laki belum keluar mani, belum ngimpi, itu masih yatim. Bagaimana kalau dia masih sekolah tapi
udah keluar head, udah ngimpi. Itu masuk ke golongan miskin. Kenapa? Karena yatim itu di bawah akil balik. Gitu. Apa-apa bantu. Kan berbuat baik. Gitu ya. Nah di sini wal yatama wal masakin. Ya orang-orang miskin. Makanya saya belajar, alhamdulillah, yang saya dapat ilmu asnapan. Di dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Di dalam setiap satu sendi itu saya sedekahin 1 mud. Saya hargain 10.000 kali 360, 3.600.000. Berangkat saya siapin buat duit 4 juta. Saya, Ustaz Jahrudin, Ustaz Kama, Kijena, angkat ke Bogor sama ajengan Ahmad Sungkawa di Cibening. Asnaf. Gitu kan? Nanti setelah kita asnaf, kita serahin, kemudian dikasihlah kita doa-doa. Dibalikin lagi tuh duit 3.600.000. Dibagilah kepada keempat golongan. Pertama orang tua, kedua ulama, ketiga yatim, keempat miskin. Ini 4 golongan ini yang nanti akan nolong kita. Apalagi kita sebagai rasa syukur kita sama orang tua. Setiap tahun bikinin haul. Setiap tahun kasih orang bayar sholat hadiah. Makanya ini salah satunya pahala yang terus mengalir, waladun sholihun yadolah. Ya kita cetak anak-anak kita, bisa nggak kita cetak dengan jalan pendidikan. Ya. Wa qulu linnasi, dan katakanlah oleh kamu sekalian, linnasi kepada seluruh manusia, hasanan dengan ucapan yang baik. Kalau di dalam tafsirnya itu hanya boleh dibaca baris duma, sinnya disukunkan, jadi husnan. Nah makna masdar, arti dengan sangat baik. Kalau ngomong kita jangan sampai nyakitin orang, karena ini merupakan sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Jangan nyeritain, ngomongin orang, itu habis pahalanya kayak gitu. Ya kan? Dengan ucapan yang baik. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kamu as-sholata akan sholat. Maksud mendirikan yaitu menjalankan hak-haknya sholat. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan. Hak-haknya sholat, mana hak-haknya ruku, mana hak-haknya i'tidal, mana hak-haknya sujud. Karena rukun sholat itu ada 13, terbagi kepada 3 bagian. Ada rukun qauli, rukun yang diucapkan. Ada rukun qalbi, pekerjaan yang ada di dalam hati. Ada rukun fi'li, pekerjaan perbuatan.
Kalau rukun qauli dengan tajwid seperti takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca selawat atas Nabi di tahiyat akhir dan salam yang pertama. Wajib kita ketahui ilmunya satu persatu. Nama-namanya, baik yaitu sunahnya, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Sebab di dalam kitab juga dikatakan fakulu man bi ghairi ilmin. Tiap-tiap orang yang ibadah gak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal ibadahnya itu la tuqbalu, gak diterima. Artinya ditolak. Itu. Jadi ibadahnya percuma. Begitu nanti kita minta gaji kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa aku dimasukkan ke neraka? Lihat catatannya, ada CCTV-nya. CCTV-nya kelihatan tuh, ya, rekamannya itu jelas, rekamannya itu. Belum lagi dibuka sama malaikat raqib atid, belum lagi dibuka lagi malaikat kiroman katibin, belum lagi nanti di situ ada bukti-bukti sejadah yang kita pakai buat sholat, baju yang kita pakai buat sholat, peci, kain, itu semua menjadi saksi buat kita. Makanya belinya yang bagus, jangan enggak. Kita pakai yang bagus. Ini kan anak sekarang kadang-kadang susah. Mau ngaji udah kayak mau main layangan. Begitu sholat, ya sekolah rapih pakai sepatu. Tapi kiran ngaji, ya kan, pakai kaos, pakai celana. Ya, bagus tujuannya ngaji. Tapi kita didik dengan muslimahnya itu. Karena pendidikan yang awal adanya di rumah. Al-baitu madrasatul ula. Rumah adalah sekolah yang pertama. Sebelum dia keluar kepada guru-guru, orang tua itu jadi contoh. Nah ini. Anaknya disuruh sholat, orang tuanya harus sholat. Ini nyuruh doang. Ya Allah. Anak sekarang baru pintar-pintar banget ya ngomong, ya Allah. Bapak dong sholat, bapak dong ngaji. Ada. Wa atu zakat, dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Zakat di sini ya 2,5% bagi yang punya harta. Kalau nggak ada harta, sedekah. Makanya saya itu 4 golongan. Saya berangkat sama Ustaz Jahrudin, ke Kamal, ke Zena, saya itu ke Cibening, ngasnap 3.600.360 sendi ini dibayar. Kemudian tiap bulannya 10%. Kok 10%? Kalau Ustaz nggak capek duduk doang kayak gini. Jangan cuman dia itu nadang doang, terima kasih. Ya, Ustaz nggak capek duduk doang ngajar. Kalau yang buat pekerja 2,5%. Kenapa? Karena ngeluarin keringat. Ya, itu. Jadi bukan hanya dia ngucap, tapi juga melakukan. Iya. Ya kan? Kenapa saya bisa punya rumah? Dapat hadiah. Kenapa Kiai begitu cepat pesat pembangunan? Kenapa Ustaz Jahrudin pesat pembangunannya? Sedekah. Ya. Keluarga sakit, sedekah, kasih yatim, kirimin orang tua, kirimin kasih ulama, pondok pesantren, musola, masjid yang memerlukan bantuan.
ya kan? Makanya ditulis di situ ada yang namanya orang yang bakhil, orang yang pelit. Tertulis di dalam surga itu anti haramun wahai surga. Wahai surga, kau haram buat orang yang pelit. Itu dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya. Ada dijelaskan gitu. Itu di dalam surga tertulis tuh. Sampai yang namanya surga itu kok ngomong lama khalaqallahu al-jannah, di waktu yang menciptakan Allah akan surga, qalat menjawab itu surga, ya Rabb, ya Tuhanku, lima khalaqtani. Kata surga nih ngomong, buat siapa aku diciptakan ya Rabb? Qala likulli syaihin, buat orang-orang yang dermawan. Surga Allah ciptakan buat orang-orang yang dermawan, wattaqin, dan orang-orang yang bertakwa. Lihat di halaman 10 kitab Wasiatul Mustafa. Tentang Nabi itu berhalwat bersama Sayyidina Ali, ngobrol itu berdua. Apa jawaban surga? Qala qaditu. Kalau begitu saya redho ya Allah. Waqala nar, kemudian itu berkata neraka, ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Qala, kata Allah, firman Allah, likulli bahilin, buat orang-orang yang bahil. Bukan cuma orang yang bahil, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang enggak mau sholat, orang yang enggak mau ngaji, orang yang enggak sedekah, dan orang yang enggak berbuat baik. Itu orang-orang yang disebut sombong. Ya. Maka kita ini alhamdulillah, ya walaupun ngajinya belentang-belentong masih ada mengaji, ya kan? Apalagi kalau yang namanya kita seolah-olah kayak seperti makan, ya makan kita sehari 3 kali, mestinya juga ngajinya 3 kali sehari. Ya nggak, benar nggak? Kayak seperti laksana makan, karena yang namanya ilmu hal itu kita cari. Kita mau sholat, kita wajib tahu ilmu sholat. Kita mau sedekah, kita wajib tahu ilmu sedekah. Kita mau haji, kita wajib tahu ilmu haji. Karena adanya kewajiban itu ketika dia sudah sampai pada waktunya. Ada yang mau punya duit, mau berangkat haji, orang kaya, berarti dia sudah berkewajiban haji. Lalu dia cari ilmu haji. Dia punya duit buat sedekah, lalu dia cari ilmu sedekah. Dia mau sholat, lalu dia cari ilmu sholat. Itu namanya ilmu hal. Ya, hifzul hal, memelihara ilmu hal. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Jadi waqimus sholat, dan dirikanlah olehmu akan sholat, hak-haknya. Pelihara hak-haknya sholat. Watu zakat, dan tunaikan olehmu akan zakat. Summa tawallaitum, kemudian tawallaitum, berpaling kamu sekalian, gak pada mau. Sama orang tua gak berbuat baik, sama kerabat marahan mulu, sama anak yatim ya galak, sama orang miskin gak peduli sama sekali. Bahkan sama orang lain ngomongnya juga nggak bagus. Itu kaum Yahudi pada masa jahiliyah di dalam kaum Bani Israel. Makanya sampai sekarang itu Bani Israel kesal banget sama Islam. Kenapa? Itu Palestina dihajarin terus.
Itu Bani Israel, turunan-keturunannya. Illa kecuali qalilun, sangat sedikit minkum daripada mereka. Ada sih ada, tapi sedikit. Wa antum mu'ridun, dan kamu sekalian berpaling daripada perjanjian pada Allah. Jadi Allah berjanji kepada seluruh makhluk, terutama bagi manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi surat Al-Baqarah, masih ayat 83, dan insya Allah nanti kita lanjut kepada ayat yang ke-84. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan bekal untuk kita, bekal untuk kehidupan di dunia kita, dan juga untuk bekal pulang ke akhirat nanti. Biniyatil qubul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.